Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Jemaah sunnah rahmati Allah Ta'ala, kembali kita berkumpul di rumah Allah untuk melanjutkan kajian kitab hadis, yaitu hadis Al-Arba'in, hadis ke-42, dan ini adalah hadis yang terakhir. Jadi selesailah kitab Arba'in, kita baca dan telah kita jelaskan makna dan kandungannya. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya ibna Adam law balaghat dhunubuka ala as-sama' thumma astaghfartani ghafartu lak. Ya ibna Adam innaka law ataitani biqurabil ardi khataya ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال غريب حسن صحيح، وقال حديث حسن صحيح. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, beliau berkata pernah dengar Rasulullah bersabda, Allah berfirman. Jadi ini adalah hadis kursi. Ciri-ciri hadis kursi itu apabila Rasulullah menisbatkan hadisnya kepada Allah Ta'ala dengan mengatakan qala Allah Ta'ala atau qala Rabbu Azza wa Jalla, Allah berfirman. Ya, dia tidak Al-Quran karena tidak ditulis di dalam mushaf Al-Quran Al-Karim, tetapi dia dikategorikan sebagai hadis qudsi. Ya, kemarin Bapak Ibu sudah sudah memiliki buku yang saya tulis apa dan bagaimana hadis Nabi. Tolong dibaca, itu semuanya ada di sini dalam buku ini. Nanti coba dilihat definisi sunnah, kemudian di sana ada keterangan apa itu hadis qudsi. Nah, inilah dia. Hadis qudsi itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah, tapi Rasulullah menisbahkannya, mengalamatkannya kepada Allah dengan mengatakan Allah berfirman. Dan kalau begitu Al-Quran apa tidak? Dia bukan Al-Quran karena dia dinukil atau diriwayatkan bukan secara mutawatir, tetapi dengan sistem periwayatan hadis. Hanya saja Rasulullah mengatakan Allah berfirman. Nah, jadi itulah gunanya kita belajar ilmu mustalah hadis. Inilah ilmu pengantar yang memahamkan kita nanti seluruh hadis. Dan insyaallah hal-hal yang berkaitan dengan mustalah ataupun metodologi hadis itu tertuang semua di dalam buku saya apa dan bagaimana hadis Nabi. Masih ada di pengurus dan saya pun masih bawa insyaallah hari ini. Baik, jadi hadis qudsi, Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, ma da'awtani wa rajawtani, selama kalian berdoa dan berharap kepadaku, pasti ku ampuni dosa yang pernah kalian lakukan. Ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali, dan aku tidak peduli. Jadi selama kalian berdoa dan berharap kepadaku, pasti akan kuampunkan apa saja yang pernah kalian lakukan, dan aku tidak peduli. Ya ibna Adam, law balaghat dhunubuka, wahai anak Adam,
sekiranya dosa kalian ya membumbung setinggi langit, lalu kalian memohon ampun kepadaku, pasti ku ampuni. Lau balaghat dhunubuka 'adana as-sama', sekiranya dosa kalian itu sampai ya setinggi langit, tetapi kalian meminta ampun kepadaku, pasti ku ampuni. Ya ibn Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, kalau sekiranya kalian datang kepadaku membawa kesalahan sepenuh isi bumi, asalkan tidak menyekutukan aku, pasti aku mendatangimu dengan membawa ampunan sepenuh isi bumi pula. Masya Allah ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dia berkata hadisnya hadis hasan sahih. Ya, secara pengertian kita sudah faham apa isi dari hadis ini. Artinya memberikan harapan kepada seorang hamba Allah, seorang muslim, asalkan dia tidak melakukan perbuatan syirik. Selama dia tidak berbuat syirik mensekutukan Allah Ta'ala, maka dosa apapun yang pernah dia lakukan dan dia minta ampun kepada Allah Ta'ala, Allah sangat mudah mengampunkannya. Tetapi syaratnya tadi, yang menghadap Allah tidak dalam keadaan syirik atau mensekutukan Allah. Tapi bisa saja dia pernah syirik lalu bertaubat. Nah, ini pelajaran sendiri ya. Karena tidak ada dosa yang dilakukan seseorang kalau dia bertaubat. Hingga syirik pun kalau dia bertaubat, Allah akan hapuskan dosa syiriknya. Nah, yang tidak diampunkan Allah itu apabila dia mati dalam keadaan syirik dan tidak sempat bertaubat dari syirik tersebut. Jadi selama dia bertaubat, ya, dosa apapun berdasarkan hadis ini Allah akan ampuni dosanya ini. Dan apabila dia datang meminta ampun ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis ini betul-betul memberikan harapan yang luar biasa kepada setiap muslim, wabil khusus mereka yang menyadari bahwa mereka telah jatuh di dalam dosa-dosa yang banyak. Jangan berputus asa ya. Jangan kehilangan harapan seolah-olah pintu sudah tertutup, maka ini ya tidak baik sehingga bisa membuka pintu syaitan. Ya, kalau aku sudah berbuat banyak dosaku sudah tidak terampuni lagi. Ya udah sekali aja. Nah, ini syaitan nih. Ya, syaitan bisa masuk. Ya udahlah. Ya sekali aja lah. Mati dalam keadaan ya kafir kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi orang yang pernah berbuat dosa harus diberi harapan agar dia terus meminta keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keampunan Allah itu sudah dijanjikannya baik di dalam kitab sucinya Al-Quran Karim dan ini juga hadisnya. Walau annahum yadhlamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahum ar-rasul walillahi tawwabur rahim. Walau annahum yadhlamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahum ar-rasul lawajadullaha tawwabur rahim. Itu di dalam surah An-Nisa. Kalau sekiranya mereka yang telah menzalimi dirinya, artinya
artinya berbuat dosa. Ya. Datang kepada ya Muhammad, lalu mereka meminta ampun kepada Allah dan Rasul meminta ampunkan buat mereka, maka pasti mereka dapatkan Allah itu pemberi penerima taubat dan Maha Penyayang. Ayat-ayat seperti ini banyak. Begitu juga Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Artinya orang berbuat syirik lalu mati tidak sempat bertaubat, mati dalam keadaan syirik, tidak sempat bertaubat, maka itu tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya, dia kekal dalam siksa. Tetapi Allah mau mengampuni selain itu, selain syirik. Ya. Allah mau atau bisa mengampuni dosa selain syirik. Baik orang itu sempat bertaubat atau tidak sempat bertaubat. Ya. Jadi ada orang mati, dia mati dalam keadaan beriman, dia tidak syirik, tetapi waktu mati itu tidak sempat bertobat dari dosa yang lain. Allah masih berkemungkinan mengampuni dosanya. Ditambah doa kita, orang yang hidup, ya Allah ampunkanlah dosanya. Ya, ketika umpamanya sholat jenazah, doa kaum muslimin, doa anaknya, asalkan dia tidak berbuat syirik dan dia tidak sempat taubat, ya. Masih ada kemungkinan dia akan diampuni oleh Allah Ta'ala berdasarkan ayat tadi. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Apalagi kalau sempat dia memang bertaubat, memang betul dia pernah membunuh orang, dia pernah berzina, dia pernah minum khamar, semua dosa mungkin pernah dia lakukan. Tetapi setelah itu dia berkesempatan untuk berubah jadi orang baik, bertaubat, betul-betul berubah menjadi ahli masjid, menjadi orang soleh. Maka berdasarkan sejumlah ayat dan hadis-hadis Nabi, Allah akan mengampuni dosanya. Jadi ini menjadi kaidah, orang yang jatuh di dalam syirik lalu mati tidak sempat bertaubat, tidak ada harapan. Ya, umpamanya ada orang murtad, begitu murtad tidak lama dia mati, hancur seluruh amalnya, kekal di neraka. Ya. Atau orang berbuat syirik, menyembah syaitan, ya. Lalu setelah itu dia pun mati. Maka orang seperti ini tidak ada harapan akan mendapatkan keampunan dari Allah Ta'ala. Tapi apabila sempat bertaubat, ya, mungkin tak sehari dua hari menjelang dia meninggal, ya, dia sempat berubah, meminta ampun, menangis kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosanya sekalipun itu dosa syirik. Baik, jadi inilah gambaran tentang isi hadis tadi. Keampunan Allah itu sangat luas. Sampai tadi dikatakan, selama kalian berdoa kepadaku dan mengharapkan aku akan mengampuni kalian berapapun banyak dosamu, dan aku tidak peduli. Dan iya, karena Allah, ya. Keampunan Allah itu sangat luas, tidak ada batasnya.
Tidak ada batas keampunan Allah Ta'ala. Yang menghalangi hanya satu, syirik tadi. Hanya saja ini kita harus kaitkan juga apabila dosa itu terkait dengan hak orang lain, maka cara penyelesaiannya hak orang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Yang pernah mengambil hak orang lain, barang orang, lalu dia pun bertaubat, maka taubat yang benar apabila hak tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Itulah taubat yang benar. Selama itu tidak dikembalikan kepada pemiliknya, nanti tetap saja dia akan menanggung beban di yaumul qiyamah. Jadi hati-hatilah terhadap hutang, pinjaman. Ya, ini semuanya kita harus berhati-hati, karena itu tidak akan hapus dengan sekedar taubat atau istighfar. Baik. Jadi di sini tadi disebutkan doa. Selama kalian berdoa, ada beberapa cara agar seseorang mendapatkan ampunan dari dosa. Di antaranya doa yang diiringi dengan harapan agar dikabulkan. Ya. Kita diperintahkan untuk berdoa sebagaimana firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah menyuruh kita untuk apa? Berdoa. Dan dijanjikan akan dikabulkan. Kemudian Rasulullah pernah juga bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi doanya langsung menjadi ibadah. Masya Allah. Jadi ini semuanya merupakan rangsangan, dorongan kepada kita untuk banyak berdoa. Orang yang tidak mau berdoa itu orang sombong. Ya. Kemudian bagaimana supaya doa dikabulkan? Yang pertama, konsentrasi dan penuh harapan. Beda orang yang berdoa sekedar keluar saja dari mulutnya tapi tidak ada di pikirannya, dengan orang yang serius. Ya. Tentu hasilnya beda. Jadi kalau mau doa kita diijabah, dikabulkan, seriuslah berdoa. Artinya konsentrasi. Ya Allah, direnungkan apa yang dimintai. Jangan hanya ya Allah berilah aku rezeki, fikirnya entah kemana-mana. Ya, ya Allah berilah aku hidayah. Ya coba sekiranya orang atau siapa datang meminta kepada kita, matanya pikirin ke Pak, kalau Pak saya kasih muka. Kamu ini meminta atau beri laporan, ya, tidak ada seriusnya. Itu lumrah, suatu hal yang lumrah. Orang kalau berdoa konsentrasi, penuh harapan, sampai-sampai penuh harapan ini bisa ke tingkat apa? Menangis. Ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah. Kalau menghitung-hitung dosaku ini, ya, mungkin sudah penuh isi bumi dosa. Sekian banyak harta orang makan yang tidak halal, pencaharian yang kudapat tidak halal. Terus dia sebut satu persatu dosanya, ya, di hadapan Allah Ta'ala. Maka ini salah satu bentuk
keseriusan, penuh harapan. Ya. Atau begitu juga seseorang berdoa agar diangkatkan Allah penyakit, sama juga Pak. Ya. Dia menderita penyakit, sudah tidak kuat lagi, jangan kehilangan harapan. Hartanya sudah habis terjual, namun penyakit tidak kunjung hilang. Doa, berdoa kepada Allah penuh harapan, ya Allah. Tetapi tidak boleh meminta supaya dimatikan. Ya, itu tidak boleh meminta. Kalau begini Allah matikan sajalah. Alhamdulillah, kamu kehilangan harapan. Paling banter dikatakan, ya Allah, berikanlah kepada kehidupan selama kehidupan itu lebih baik untukku, dan berikanlah kepada aku kematian kalau sekiranya kematian itu yang lebih baik untukku. Hanya itu, bukan meminta supaya dimatikan. Ya, kalau orang mati atau dimatikan oleh Allah Ta'ala, kesempatan dia beramal masih ada? Sudah tidak ada. Dia tidak bisa lagi sholat, datang ke masjid. Dia tidak lagi bisa bersedekah. Dia tidak bisa menolong orang. Jadi hidup itu sendiri adalah karunia. Kalau orang sudah meninggal, ya sudah tutup. Jadi besar harapan agar ya Allah mengabulkan apa yang kita minta. Jadi yang pertama, syarat dikabulkan doa ini konsentrasi. Dan biasanya memang ya orang mukmin itu sangat konsentrasi kalau berdoa. Ya. Kemudian juga keyakinan, penuh keyakinan doanya itu akan diijabah. Jadi jangan meminta, ya Allah berilah kepada rahmat-Mu kalau Engkau mau. Ini namanya apa? Tidak yakin. Jangan sampai itu kita lakukan. Ya Allah kasihlah aku rezeki kalau Engkau mau. La ilaha illallah. Itu cara berdoa yang tidak benar. Dan itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di dalam riwayat Muslim disebutkan itu, Rasulullah melarang seorang berdoa dengan mengucapkan kalau engkau mau. Ya Allah, Allahumma firli in syi'ta. Ampunkan dosaku kalau engkau mau. Kasih aku rahmat-Mu kalau engkau mau. Akan tetapi dalam berdoa harus dengan rasa yakin, karena Allah akan berbuat apa saja tanpa ada yang memaksa. Ya. Jadi ini penting diingat ini. Doa harus dengan penuh keyakinan. Yakin kita Allah akan mengijabah. Karena bagi Allah tidak ada yang sulit. Allah Maha Perkasa. Kalau soal nanti belum terwujud, ini soal nomor 2. Ya, sudah barang tentu Pak. Yang namanya Allah mau mewujudkan apa yang kita minta. Tentu Allah lebih tahu kalau dikabulkannya itu doa akan membawa kebaikan atau keburukan. Ya sama saja umpamanya kita punya anak kecil, dia masih SD, dia minta motor. Ya, Pak, kalau Bapak sayang sama saya, dia baru kelas 4 SD. Kalau Bapak sayang sama saya, belikan saya motor. Kira-kira Bapak yang sayang sama saya akan membelikan atau tidak? Ya pasti tidak. Karena motor akan merenggut nyawanya. Nah, jadi begitu juga lah
sesuatu yang Allah tidak berikan kepada kita, bukan Allah tidak sayang kepada kita. Seorang, katakan saja, ya orang susah, sebut saja lah punya pemulung. Ya Allah, jadikanlah aku milioner. Ya, jadikanlah aku seorang milioner. Bagi Allah, mudah atau tidak mungkin mengasihi dia jadi milioner? Mudah. Tetapi Allah Maha tahu. Kalau orang ini dalam tempo sebentar jadi milioner, apa yang terjadi? Ya. Jadi begitulah kita di dalam berdoa itu, sekalipun umpamanya belum terwujud, jangan kita berprasangka yang kurang baik kepada Allah, seolah-olah ya harapan kita tidak akan dikabulkan karena sudah meminta, ternyata juga tidak terkabul. Bukan Allah tidak mau memberi, akan tetapi Allah Maha tahu kalau doamu itu dikabulkan Allah, apa akibatnya. Persis sama seperti itu orang tua yang meminta sesuatu yang bisa merusak atau membahayakan si anak, sementara si anak tidak ngerti. Ya begitu. Bagi dia, wah, naik motor gampang, enak, cepat. Masya Allah. Kemudian bersungguh-sungguh, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala senang terhadap hamba-Nya yang menampakkan kesungguhan ibadah dan mengungkapkan segala kebutuhannya kepada Allah. Jadi kalau meminta sesuatu, mengungkapkan kebutuhan, ya, keperluan kita, hajat kita, itu diungkapkan kepada Allah. Allah suka itu. Jadi apa saja kita mengadu, ya Allah, bilang sandalku. Ya Allah, aku belum sarapan, ya Allah. Allah menjawab, ada di belakang. Tunggu saja waktunya. Jadi anak pun kita ajari anak kita meminta apa saja, mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Jadi ketika anak kita meminta, Pak, tolong berikan HP yang bagus, Bapak bilang apa ke dia? Minta kepada Allah. Kamu sudah minta sama Allah belum? Oh belum. Oh jangan, nggak boleh minta sama Bapak sebelum minta sama Allah. Nah itulah pendidikan supaya dia terbiasa. Masa minta HP sama Allah? Iya. Kamu minta apa saja, minta dulu sama Allah. Jadi meminta kepada Allah itu bukan hanya hal yang katanya yang besar-besar, proyek miliaran rupiah, baru dia minta sama Allah. Tidak begitu. Hal yang sederhana pun dia minta kepada Allah Subhanahu, dan Allah suka itu. Ya. Allah suka, ya Allah aku haus, ya Allah aku lapar, ya Allah ini macet, aku terlambat. Tapi biasanya orang lagi macet ini yang baru dia minta sama Allah, ya. Waktu di hadapannya cuma setengah jam, keluar rumah sudah macet, baru dia, ya Allah. Pada saat itu baru dia pusing kepala. Bagaimana dia mengajar tempat, waktunya cuma setengah jam, barulah dia bersungguh-sungguh. Itu dia tadi, ya. Baru dia bersungguh-sungguh, ya Allah, ya. Maunya itu dalam segala permintaan. Dalam segala permintaan maunya kita seperti itu, bersungguh-sungguh. Selama seorang hamba berdoa dengan sungguh-sungguh dan benar-benar mengharap ketika
mendekati untuk dikabulkan. Perlu diingat bahwa orang yang mengetuk pintu besar kemungkinan akan dibukakan pintu, karena Allah tidak mungkin menutup pintunya. Hanya saja tadi dia bagus. Jangan langsung kamu memvonis ketika belum terwujud. Ya, ada orang lagi butuh uang, anaknya sakit lah, gitu ya. Anaknya sakit harus bayar. Lalu dia pun awas, ini jangan sampai mendesak Allah. Kita boleh bersungguh-sungguh berdoa, tetapi jangan memaksa Allah Ta'ala. Itu tidak boleh memaksa Allah. Ya Allah, aku mau bayar rumah sakit sekarang ini juga ya Allah. Kasih sekarang ini juga ya Allah rezekiku. Itu namanya kamu memaksa. Ya. Itu tidak boleh. Jadi beda meminta dengan harapan sungguh-sungguh dengan memaksa. Memaksa tidak boleh, namanya ilhah. Ya, ilhah dalam bahasa Arab. Ngotot. Ya, tidak boleh ngotot, meminta. Nah, minta dengan sungguh-sungguh, tetapi jangan engkau memaksa. Sekarang ini juga ya Allah. Jadi tidaklah pantas seseorang berdoa meminta kepada Tuhannya dengan cara memaksa. Jadi beda dengan sungguh-sungguh. Berdoa setiap umpamanya satu permintaan kita. Umpamanya sebut sajalah orang yang belum punya anak, sudah nikah 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun belum punya anak. Setiap sholat dia meminta. Itu namanya meminta dengan apa? Sungguh-sungguh. Tetapi dia tidak mengatakan bulan ini juga ya Allah supaya istri saya hamil. Itu namanya apa? Itu mendesak. Ya. Allah tidak boleh didesak. Allah Maha mengetahui. Tapi kita meminta sungguh-sungguh, serius, Masya Allah, sampai minta doakan sama kaum muslimin yang lain. Pak, tolong bantu saya Pak doanya. Sudah 7 tahun ini menikah, belum ada tanda-tandanya. Periksa ke bidan, ke dokter, katanya sama-sama bagus. Nah, itu memang murni Allah belum memberi. Nah, disinilah kita mengetuk pintu Allah. Tapi memang betul ada memang sudah ketentuan Allah. Ketentuan Allah memang dia tidak punya anak. Jangan juga menyesali Allah. Aku sudah meminta 7 tahun tetap tidak dikasih juga. Jadi akhirnya dia apa? Putus asa. Seharusnya dia menerima ketentuan qada Allah Ta'ala. Tak mengapa ya. Kalau Allah sudah menentukan memang dia tidak punya anak, ya sudah. Itu adalah pilihan Allah yang terbaik ya. Jangan sampai kita menyesali ketentuan Allah Ta'ala. Begitu juga orang yang belum dapat jodoh sampai umur 40 tahun, bahkan ada yang sampai 60 tahun ya, tidak ada jodoh. Terimalah ini sebagai apa? Ketentuan Allah Ta'ala ya. Nah, jadi ini semuanya ada variasinya. Ada keadaan-keadaan bagaimana kita menyikapi sebuah keadaan itu. Ridho, terakhir sudah minta,
dan tidak berhenti mintanya, namun belum juga diberi. Nah, yang berlaku pada saya itu apa? Ridho dengan qada Allah. Kemudian yang membantu terkabulnya doa juga rezeki yang halal. Awas, hati-hati. Ya. Sebaliknya, faktor tidak dikabulkannya doa karena ketidakpedulian orang dengan rezeki yang halal. Dia tidak peduli, yang penting jadi uang, menipu, memeras, ya, memaksa, jual apa saja, yang penting bisa jadi uang. Dan sekarang ini cukup banyak manusia yang hidup seperti ini. Hidupnya berlebih, masya Allah, ya. Kata dia ini rezeki dari Allah, itu bukan rezeki. Ya. Nah, itu pendapatan haram. Banyak kan seperti itu, Pak? Banyak. Dengan cara yang haram. Dia merasa bahagia. Kata dia alhamdulillah. Dia bilang alhamdulillah juga dia. Ya. Nah, saya baru ini dapat 3 miliar hasil tipuan. Pokoknya uang haram. Dia bilang alhamdulillah, na'udzubillah min dzalik. Jadi pada gilirannya orang yang banyak memakan harta haram, doanya tidak dikabulkan. Mungkin di awal-awal dia lulus, ya, apa saja yang dimintanya. Nah, lalu dia pun tertipu. Dia pikir pekerjaan selama ini sudah benar, terbukti apa yang dia usahakan itu berhasil. Tetapi ternyata justru itu bencana. Ketika yang haram terbuka dan dia terus menerus hidup dalam keadaan haram, lalu pada suatu waktu barulah ketika dia meminta kepada Allah, Allah tidak mengabulkan permintaannya. Itu karena rezeki ataupun pendapatan yang dia gunakan selama ini adalah pendapatan yang haram. Baik, hal terpenting yang dimohon seseorang sebenarnya apa? Supaya dosa diampunkan. Ya, dosa diampunkan. Jadi orang yang sukses adalah orang yang dosanya diampunkan. May yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah. May yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah. Barang siapa yang dipalingkan dari siksa neraka nanti di hari akhirat, maka berarti dia dikasihani oleh Allah. Wa dzalikal fawzul mubin, dan itulah kemenangan yang nyata. Jadi sukses hakiki itu bukan aset triliunan. Sekarang orang udah bicara T. Ya Pak. Yang M saja belum kelihatan, orang sudah bicara T. Orang sukses bukan asetnya yang hebat, luar biasa, hartanya di mana-mana. Tetapi orang sukses adalah orang yang dosanya diampunkan oleh Allah. Apa guna kesenangan keliling pinggang, tetapi dosa juga keliling pinggang. Ya. Nah, jadi orang sukses yang sesungguhnya adalah orang yang mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kata orang sukses.
kita pun ketika memahamkan kepada diri kita dan kepada anak kita arti sukses, jangan dia tamat sekolah langsung diterima kerja dan kerjanya juga bagus, wah kamu sukses ya. Jangan itu yang menjadi fokus kesuksesan, karena bisa saja dia secara zahir sukses, tetapi dosanya banyak. Ya. Jadi orang yang sukses pada hakikatnya adalah orang yang dosanya diampuni oleh Allah, mendapatkan keampunan, bebas dari azab. Man yusraf anhu yawmaidin faqad rahimah. Ya, firman Allah di dalam Al-Quran Karim. Siapa yang dipalingkan dari azab pada hari itu, itulah orang yang dikasih rahmat oleh Allah. Kita di zaman ini tidak terlalu memperhitungkan soal azab, keampunan, neraka. Itu hampir tidak ada di benak orang. Betul tidak Pak? Yang ada dalam pikiran orang yang sifatnya apa? Materi, kendaraan mewah, rumah bagus, ya, pendapatan Masya Allah. Itu aja yang ada di pikiran orang di zaman ini. Nah inilah kalau sudah mendekat kiamat, manusia hanya berpikir soal kesenangan. Tolak ukur sukses adalah kesenangan materi. Akan tetapi di dalam Islam, tolak ukur sukses kalau dia selamat dari siksa. Selamat dari siksa, itulah hakikat kesuksesan. Kemudian kadang-kadang permohonan seorang hamba dialihkan kepada yang lebih baik. Nah itu bisa terjadi. Cuma kita ini kan, ya pikiran kita pendek. Kalau tidak persis seperti yang kita inginkan, kita katakan doaku tidak terkabul. Betul tidak Pak? Dia meminta sesuatu, ya, dalam bentuk fisik materi, tetapi Allah alihkan. Dia selamat dari penyakit, tetapi dia tidak menganggap ini adalah doa yang terkabul. Dia pikir, aku kan mintanya dalam bentuk materi, tetapi belakangan ketahuan Bapak dulu sebenarnya hasil pemeriksaan ukuran penyakit itu sudah mematikan orang, tetapi Bapak bisa selamat ya. Dia tidak hitung itu. Atau ukurannya dia itu sudah rugi habis bangkrut, tetapi Allah selamatkan. Itu adalah pengalihan dari doa yang dia panjatkan, tidak dalam bentuk materi dikasih Allah, tetapi dalam bentuk yang lebih hebat. Ketika hambanya meminta, dia mengabulkan permintaannya atau menggantinya dengan yang lebih baik dari apa yang diminta. Seperti umpamanya dijauhkan keburukan darinya. Ya, ada orang yang berniat buruk tetapi gagal, dia dijaga Allah Ta'ala. Itu keberuntungan tidak? Keberuntungan. Ya. Menjadi simpanan di akhirat, ada juga, tidak di dunia. Inilah namanya filsafat doa. Kita harus tahu hakikat doa. Jadi jangan mentang-mentang belum terwujud. Seperti itu tadi, orang minta dapat jodoh, tapi sampai umur 70 tahun 70 tahun Bu, sampai umur 60 tahun tak nikah-nikah. Lalu dia katakan, Allah tidak kabulkan permintaan saya. Belum tentu. Jangan putus asa.
Allah alihkan sebagai simpanan di akhirat, atau dihapuskan Allah dosanya. Tapi yang penting sudah berusaha, itu saja. Ya, sudah berusaha. Belum ada jodoh, dia sudah minta. Lalu bagaimana permintaan doa ini dialihkan Allah dalam bentuk simpanan di surga? Surga menunggu dia. Nah, kamu tidak usah pusing lah. Umurmu juga udah 60 tahun. Apa yang kamu cari jodoh banyak orang yang pusing dengan jodohnya. Ya, orang sudah berpasangan banyak yang banyak yang ribut. Kamu sekarang tenangkan pikiran, Allah ganti dengan surga yang menunggu, atau dosa diampunkan oleh Allah Ta'ala. Di samping tadi usaha dilakukan betul, ya. Kadang-kadang begini, salah satu bentuk usaha itu ada yang mungkin jarang terdengar orang, khususnya menyangkut jodoh. Salah satu usaha untuk mencarikan jodoh adalah dengan meruqyah dia. Diruqyah ini orang, apakah ini perempuan, dan umumnya perempuan kan? Yang tidak dapat jodoh ini biasanya perempuan. Umur 40 tahun sudah. Secara fisik tak ada orang yang mengatakan dia jelek, tetapi tak nikah. Salah satu usahanya adalah dengan apa? Meruqyah. Kenapa Pak? Bisa saja ini adalah kejahatan siapa? Syaitan. Kejahatan syaitan melalui manusia. Ada dulu orang yang mau sama dia tidak mau, dia sihir. Dia sihir. Itu orang tidak akan nikah sampai mati. Dia sihir. Nah, untuk kasus seperti ini, kita membantunya bukan hanya mencarikan jodoh, tetapi dengan apa? Ruqyah. Ya, ini adalah kerja syaitan. Apakah itu bisa terjadi? Bisa terjadi kalau Allah izin. Ya. Ada Pak, umur Masya Allah udah 60 lah ya, 60 berapa? Pekerjaannya mapan, wajah tidak memalukan, tetapi sampai sekarang tidak nikah. Ya. Jadi kasus-kasus seperti ini seharusnya ya kita mengetahui, oh ini bab ini khusus, ini harus kita usahakan dalam bentuk ruqyah. Ruqyah ini dibolehkan dan tidak perlu menunggu diminta oleh orang yang bersangkutan. Umpamanya kita punya keluarga begitu, ada keluarga kita yang seperti itu, atau kita punya kenalan, kita minta izin saja, boleh saya datang mau meruqyah? Boleh katanya. Kita meruqyahnya itu sebagai salah satu usaha, baik orang yang sakit atau orang yang seperti tadi tidak dapat jodoh. Ya. Banyak keadaan-keadaan yang memerlukan ruqyah dan tidak perlu menunggu. Artinya jangan dia minta, tidak perlu dia minta. Kita yang langsung berinisiatif. Ada berdoa. Pertama, memilih waktu tertentu yang memiliki keutamaan. Antara azan dengan iqamah. Ini salah satunya. Ya. Antara azan dengan iqamah itu waktu yang paling
Ya, salah satu waktu yang paling mahal. Sudah selesai azan Pak, entah Bapak sudah sholat sunnah atau belum sholat sunnah, langsung doa sama Allah. Itu janji Allah begitu. Kemudian waktu dini hari, waktu tahajud. Dan ini memang dalam hadis dikatakan ya, Allah turun setiap sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Siapa yang meminta akan kuberi. Ya, jam 3 berdoa kepada Allah Ta'ala. Allah sedang menunggu siapa yang minta. Ya. Kemudian begitu juga setelah tasyahud akhir. Setelah tasyahud akhir, sebelum salam. Kemudian waktu dalam perjalanan, seseorang musafir. Ya, dan ini sudah teruji Pak. Betul kata Rasulullah. Ya. Jadi ketika kita musafir jauh dari tempat kita, ya, kita berdoa kepada Allah, atau kita minta doa dari orang yang musafir. Nah, Bapak umpamanya ada teman datang dari kampung, dari daerah, datang ke Jakarta. Nah, kasih tahu aja, tolong doakan saya. Oh kenapa? Anda sedang musafir. Doa orang yang musafir itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ya, tolong doakan, ini ada usaha sudah kita rintis sekian lama tapi belum menjanjikan. Ada orang sakit, ada orang belum punya anak, ada orang belum dapat jodoh. Nah, jadi ini semuanya memperhatikan waktu-waktu. Masya Allah, ya. Tidak ada pengalaman sedikit seseorang musafir. Seseorang ini musafir ke jauh, ke Amerika, ke Kanada. Lalu sampai di Kanada itu ketemulah dengan kaum muslimin. Ada yang minta doa, perempuan belum menikah, ya. Oleh temannya, Pak, tolong Pak didoakan, ini saudari kita ini belum menikah. Didoakan. 3 bulan setelah pulang si tamu ini ke negerinya, dia dengar berita, alhamdulillah sudah menikah. Coba. Juga begitu. Ada yang sudah sekian tahun tidak punya anak. Pak, tolong doakan. Pulang dia dari daerah itu, 3 bulan sudah dapat kabar bahwa istri saya sudah hamil. Masya Allah, janji Rasulullah benar. Jadi makanya kita perlu juga, kalau ada orang musafir, makanya di dalam Islam kita muliakan orang musafir itu. Ya, tahu ada orang musafir, dari mana Pak? Oh dari daerah sini. Di mana nginap? Yang belum tahu. Udah di rumah saya Pak nginap. Kamar banyak yang kosong. Di rumah saya nginap. Dari mana Pak? Kesana rumah dicari penginapan. Nah, jadi orang musafir itu dimuliakan. Ini adalah ajaran agama kita. Ya. Di dalam Al-Quran kan disebut. Dalam surah An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Seterusnya berbuat ihsan kepada semua orang, dan termasuk di antaranya orang yang sedang dalam perjalanan. Baik, waktu hujan turun lebat, Masya Allah, pintu langit terbuka. Nah, sekarang hujannya tidak turun. Ya. Asap di mana-mana. Jadi orang merasa tersiksa. Gara-gara apa? Salah memilih pemimpin.
salah memilih pemimpin DKI dulu, sampai salah memilih pemimpin presiden setahun yang lalu, ditinggalkan orang mukmin, dipilih orang yang tak jelas. Allah marah. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Maukah kalian memberi alasan kuat kepada Allah untuk menghukum kalian seberat-beratnya? Inilah dia sekarang. Dihukum Allah seberat-beratnya. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wahai orang beriman, jangan kamu memilih pemimpin orang kafir, kamu tinggalkan orang mukmin. Ada orang mukmin kamu pilih pasangan kafir. Jelas-jelas kamu tahu dia kafir berpasangan, tetapi kamu tinggalkan pasangan orang mukmin. Allah telah menjanjikan, awas. Jadi istighfar, taubat, kapok, ya, wariskan kepada keturunan. Jangan sekali-kali memilih calon pemimpin dari luar orang mukmin atau yang berpasangan dengan orang di luar mukmin. Itu diwariskan itu, ya, kepada anak kita. Jangan sampai itu terjadi, karena itu membuat Allah murka. Baik. Kemudian didahului dengan berwudu dan sholat. Nah, ini kalau sekiranya waktunya cukup, ya. Kemudian memohon ampunan dulu, istighfar dulu, astagfirullah, sebelum berdoa istighfar dulu. Kemudian kalau bisa, umpamanya ya bisa menghadap kiblat lebih bagus. Lalu mengangkat tangan, membuka doa dengan pujian kepada Allah dan salawat kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafiqu mazidah, dan seterusnya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi mengucap salawat Nabi di tengah dan di akhir doa. Kemudian menutup doa itu dengan ucapan amin. Berdoa dengan bentuk yang umum, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Nah, ini seperti sekarang. Allahumma rfa'an dal bala. Angkatkanlah dari kami ini bala. Ini bala luar biasa, ini asap ini. 130 hari lebih sudah orang di Sumatera sesak nafas, hidup dengan asap. Dibuka pintu jendela sudah asap lepas. Ya. Jadi ini bala. Sementara yang bertanggung jawab tenang-tenang saja. Ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, mari kita menghadap Allah atas bala ini. Kemudian berbaik sangka kepada Allah dan berharap untuk dikabulkan. Ya, mengakui semua dosa. Akui dosa itu salah satu memancing rahmat Allah Ta'ala, bahwa kita ini penuh dengan dosa. Ya. Sebenarnya malu meminta kepada Allah, tetapi memang kewajiban harus meminta, karena hidup penuh dengan dosa dan taksir, kelalaian. Ya. Akan tetapi Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang, lalu merendahkan suara. Nah, ini juga Pak, ya, rendahkan ya Allah. Nah, itu lebih merendahkan suara. Jangan ya Allah, karena kan gitu kan orang TV di mana, ya, di mic, ya, di pesantren doa, ya Allah, jangan sampai begitu jadi ya Allah. Masa begitu kau berdoa? Seperti kamu membentak-bentak Allah Ta'ala. Dengan merendahkan suara, ya Allah,
khusyuk, bukan ngamuk-ngamuk. Ya, kita dengar begitu ada orang-orang yang dengan pengeras suara, seperti marah-marah, minta kok marah-marah. Baik, hadir rahmati Allah Ta'ala, sampai di sini barangkali dahulu ya kajian kita, hadis tentang keampunan Allah yang luas sekali. Jangan berputus asa, jangan menganggap bahwa doa tidak dikabulkan, dan mintalah keampunan kepada Allah. Jangan berputus harapan karena kita telah banyak berbuat dosa. Allah tetap akan mengampuni hambanya selama hamba ini datang meminta ampun dan apabila dia tidak mengerjakan perbuatan syirik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.